Petrus kehilangan fokus. Ketika dia rasa bahwa aku bisa kok ini itu, lalu dia rasa ada jaminan bahwa berkat Tuhan mungkin akan berlimpah, entah itu dalam bentuk uang, dalam bentuk kekayaan. Tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah bagaimana kita punya rasa untuk melayani itu, untuk melayani Yesus itu jauh lebih dalam, apalagi kepada sama manusia. Melayani Tuhan, dekat, ya kan? Maksudnya dekat terus sama Tuhan, seperti Petrus yang mingle terus sama Yesus. Iya, betul. Bahkan disanggupkan untuk melakukan hal ajaib yang manusia tidak bisa lakukan. Bukan berarti membuat kita kebal dari yang namanya tiupan angin, bro. Yang membuat kita bisa goyah. Punya ambisi baik. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah ambisi itu membuat kita memuliakan Tuhan? Kita login kembali di Facebook What's on Your Mind, dan kali ini kita seperti biasa akan membahas banyak sekali profil-profil dari Alkitab. Tapi sebelum lebih lanjut, saya mengingatkan bahwa jangan lupa untuk cek profil dari Hope Channel Indonesia, ada di media sosial, boleh cek di YouTube, di Facebook, ataupun di websitenya. Nanti ada tertera di layar kaca Anda. Dan kita berterima kasih nih sebelumnya, karena penonton setia kita sudah mengingatkan kita pakai seatbelt ini sekarang. Itu hasil dari para penonton, para sahabat-sahabat Hope Channel yang sudah mengingatkan kita untuk tetap safety first gitu ya. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Pendeta Dedi. Shalom Pendeta. Halo Norman, sehat ya? Sehat, Pendeta. Sehat Pendeta? Sehat. Tapi Norman makin ganteng loh. Wih, aduh Pendeta. Kalau dipuji melayang Pendeta. Hati-hati udah jangan. Jangan. Nggak, biasanya kan sama hostnya cewek-cewek kan ya? Iya. Jadi kita mau agresif tuh agak gimana gitu. Jadi kalau sama-sama cowok kan oke. Asik. Aman Pendeta ya. Oke, siap. Pendeta, aku mau tanya, Pendeta kira-kira punya nggak temen yang mungkin dia sebenarnya sih baik tapi agak keras kepala aja gitu sifatnya gitu? Wah, ada. Pasti ada lah ya. Banyak. Nah itu ada nggak satu cerita sama temen yang mungkin pengalaman uniknya gitu loh? Wah, aku takut kalau nanti dia nonton terus tiba-tiba nanti di WhatsApp lagi ya. Aduh, cerita yang menarik adalah tentang teman yang keras kepala, terus dibilangin nggak bisa. Wah, itu ada banget bro. Jadi satu peristiwa, dia datang ke kos-kosan tempat aku tinggal, dia ketuk pintu, dia share pengalaman, dan kami berdoa sama-sama. Jadi istilahnya dia punya pergumulan besar supaya dia bisa keluar dari masalah yang dia sedang hadapi. Jadi selesai berdoa, kita punya harapan adalah dia akan hidup baru dan dia akan keluar dari masalah yang sedang dialami. Beberapa lama kemudian, ya normal hidup. Kebetulan dia udah punya istri sama anak gitu. Tengah malam diketuk lagi pintu rumah. Oh. Dan kali ini masalah yang dihadapi jauh lebih besar daripada masalah yang sebelumnya. Terus aku tanya, kenapa bisa? Ternyata dia tidak bisa keluar dari masalah yang pertama. Jadi yang lalu kita udah deal, kita udah berdoa sama Tuhan bahwa bisa, pasti bisa. Lewat gitu. Pasti lewat. Tapi ternyata karena hal itu justru lebih besar lagi. Jadi dia gali lubang untuk menutupi lubang yang tadi. Justru lebih besar lagi lubang yang dia gali gitu. Akhirnya jatuh terjebak ke masalah yang jauh lebih hebat dan dia bingung mau keluar dari masalah tersebut. Jadi keras kepala banget loh men. Sampai apa ya mau dibilang ya, istrinya sampai kayak ya bukan mau pisah atau gimana, cuma istrinya sampai kayak ya udahlah kamu urusin aja masalah itu, kamu mau pulang nggak pulang ke rumah, jadi sedih kita, jadi aduh kasihan sekali nih orang ini. Tapi begitulah. Wah keras kepala banget men. Tapi akhirnya terselesaikan ternyata masalahnya. Puji Tuhan terselesaikan. Mereka happy sekarang ya. Mereka happy sekarang. Nah kalau aku kebalikannya Pendeta, aku yang agak suka keras kepala kadang. Dikasih tahu susah tapi maunya jalan terus tapi mentok, kadang keras kepala kadang apa. Cuman teman-teman udah mulai nyadar gitu kayak janganlah begitu berubah dan akhirnya itu waktu kuliah berubah dan sekarang sih ya puji Tuhan lebih baik Pendeta. Ini jadi self proclaim Pendeta. Nggak apa-apa, kadang inilah indahnya pembahasan di Facebook ya. Selain kita bisa membahas profil tokoh-tokoh di Alkitab, kita bisa self reflection bro. Iya. Jadi kayak ternyata ngomongin gue ini kok sama? Kok ngomongin gue ini gini. Mungkin aja nih ya orang lain ketika ditanyain tentang Pendeta Dedi gimana sih? Kepala batu dia. Jangan-jangan profil yang
yang sama, yang sedang dibahas adalah profil kita. Iya. Karena kan tokoh nanti yang akan kita bahas juga kurang lebih sama berarti. Keras kepala, betul penuh sekali. Ambisi. Wah, pokoknya ya mungkin ini gambaran orang di mana sepertinya konotasi negatifnya lebih banyak daripada baiknya. Gitu ya. Tapi mungkin itu yang normal orang biasa lihat ya dari profil seseorang ya. Pasti yang jelek-jeleknya gitu kan diomongin. Tapi memang karena nature kita kayak gitu kali ya. Iya kayaknya. Emang suka ini aja bener, suka gibah aja udah. Emang suka gibah aja udah. Nggak suka yang baik-baik kan. Tapi untungnya profil yang kita bahas ini dia ada satu titik momen perubahan. Betul sekali. Nah, itu yang paling penting gitu. Bukan seberapa kali kita jatuh ya, kalau orang bijak bilang ya. Tapi bagaimana titik saat kita jatuh itu jadi momen penting bagi kita untuk bangkit. Iya. Nah, mungkin teman-teman di rumah penasaran, jadi stay tune di Facebook. Kita lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, Pendeta, ini kita main tebak-tebakan sedikit. Oke. Profil kita ini seperti kita udah bahas sebelumnya, dia orang yang keras kepala kan. Betul. Tapi dia juga sombong. Banget. Sombong luar biasa ini orang. Terus dia punya ambisi yang begitu besar. Betul. Penuh ambisi, tapi di saat yang bersamaan dia penakutan pemberani. Iya, betul banget. Penakutan pemberani. Dan yang paling bikin kita kesal dia ini orangnya mulut besar. Iya. Suka flexing. Kalau orang bilang suka flexing. Benar. Suka flexing. Nah, kita mau bahas mengenai seorang Petrus. Betul sekali, Petrus. Nah, ini Pendeta, tapi sebelumnya kan ada mungkin orang yang bingung. Ini penakut pemberani ini gimana maksudnya, Pendeta? Pada saat yang sama Petrus sebetulnya ingin menunjukkan siapa dia gitu. Dia punya kualifikasi seorang pemimpin ya. Ya. Karena mungkin ada di jiwanya ya. Dia seorang yang tangguh gitu kan. Seorang nelayan sejati. Nelayan itu kan wataknya keras. Ya, keras, betul. Aku pernah dapat pengalaman melayani di daerah pesisir pantai. Waktu masih kuliah ya. Sebetulnya watak yang keras itu adalah cerminan kondisi geografis yang memang ada di tempat itu ya. Nggak mungkin kita bicara lembut di pinggir pantai. Susah nggak mungkin. Memang yang harus teriak, "Hai, Norman, apa kabar?" Gitu. Dan kita hanya pun harus keras gitu. Jadi sebenarnya situasi yang membuat itu semua terjadi dan kerasnya hidup ya. Kerasnya hidup. Jadi mungkin sisi itu yang dimiliki sama Petrus. Tapi memang dia punya itu tadi karunia memimpin. Makanya banyak scholar atau tokoh peneliti-peneliti Alkitab yang menyimpulkan bahwa Petrus ini adalah pemimpin dari 12 murid Yesus gitu. Karena memang dia punya sifat alaminya itu Pendeta ya. Gitu. Suka memimpin, suka menonjol, suka show off gitu kan. Ingat waktu Yesus datang mau prajurit datang mau menangkap Yesus, dia duluan yang maju. Iya. Dia mau tunjukin bahwa langkahi dulu gua sebelum lu sentuh guru gua. Gitu kan? Tapi di sisi yang lain ketika dia menunjukkan keberaniannya, bahkan dia sampai bilang, "Guru, langit ini mau runtuh, aku nggak akan pernah menyerah." Ngerti maksudnya kan? Maksudnya kayak udahlah guru, nggak usah, tenang aja. Gua ini paling gitu ya. Gua tuh paling. Tapi ketika Yesus dibawa ke mahkamah, kemudian dia diadili di depan Herodes, di mana dia? Ciut dia Pendeta. Ciut kan? Ciut. Waktu orang bilang, "Kamu kan bagian dari dia." Enggak. Kayak gitu dia. Jadi ya begitulah Petrus. Memang sifat alaminya Pendeta ya seperti Petrus, itu ya. Begitulah Petrus. Nah, dan sebenarnya yang paling unik adalah pertemuan Petrus dengan Yesus Pendeta. Itu dia. Mereka bertemu di tepi danau pada saat itu bukan? Ya, betul. Jadi kemungkinan besar ini ya. Yohanes Pembaptis masih eksis waktu itu. Dia masih melakukan banyak pelayanan dengan membaptis orang. Di episode yang sebelumnya pernah kita bahas bagaimana Yesus mengambil alih transisi pelayanan Yohanes Pembaptis kemudian kepada dirinya. Andreas, saudaranya Petrus, adalah murid Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada Andreas dan murid-murid lainnya. Sehingga pada akhirnya murid-murid Yohanes Pembaptis ikut semua ke Yesus. Jadi tiba-tiba Yohanes Pembaptis sudah nggak populer, Yesus yang ambil alih semua. Tapi memang itulah tugasnya dari si Yohanes Pembaptis. Maka diperkenalkanlah oleh Andreas si Petrus ini.
Terus nih Yesus Juru Selamat. Kemudian kita nggak tahu lagi cerita bagaimana mereka ngobrol sampai akhirnya kemudian Petrus mau ikut Yesus. Iya. Nggak ada informasi banyak soal kita. Tapi di Lukas pasal yang ke-5, ketika kita tahu cerita murid-murid nangkep ikan nggak dapat setelah semalaman, kemudian Yesus bilang tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Akhirnya ikan banyak, tiba-tiba Petrus tersungkur di hadapan Yesus. Iya. Jadi saat itulah Petrus benar-benar mengakui bahwa benar nih, ini adalah Tuhan, ini nggak mungkin ini gitu terjadi. Karena mungkin Petrus mengalami sebuah pengalaman yang nggak pernah dialami sebelumnya. Petrus tuh nelayan sejati loh, bro. Iya, betul. Dia tahu di mana tempat banyak ikan. Semalam-malaman cari ikan nggak dapet. Iya. Yesus cuma santai bilang, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Nggak mungkin Petrus nggak tebarin jala di tempat yang dalam tadi malam gitu. Dia tahu spot-spot mana di keramba-kerambanya. Maksudnya di tempat penangkaran ikan yang banyak sekali ikan. Iya. Tapi entah kenapa dia harus nurut sama si tukang kayu yang nggak tahu cara menangkap ikan. Betul. Tapi ya begitulah caranya ya. Ini pelajaran rohani yang penting buat kita ya bro. Seperti Petrus mengalami waktu itu. Petrus mungkin nggak begitu banyak tahu tentang Yesus, sehingga begitu dia kenal Yesus pada pertemuannya itu, dia dibuat takjub sama apa yang dilakukan Yesus. Karena Yesus seperti memenuhi apa yang selama ini dia nggak bisa penuhi dengan kekuatannya, dengan kemampuannya yang biasanya menghasilkan banyak hal besar, tapi kali ini nggak bisa apa-apa. Dia tersungkur di hadapan Yesus dan mengakui bahwa wah, memang Yesus ini. Atau pendeta, aku ada pemikiran lain. Atau memang ini caranya Yesus buat colek Petrus kayak, hey, lihat sini. Selama ini kan dia kan merasa bahwa saya nelayan, saya tahu semuanya, betul, gitu kan. Betul. Itu sebabnya Yesus bilang, mulai dari sekarang kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu akan menjadi penjala manusia. Yesus mau memberikan sebuah pekerjaan yang baru bagi Petrus. Tapi yang jadi masalah bro, kalau pekerjaan yang lamanya nggak bisa menjamin dia untuk mendapatkan, tadi itu kan? Iya, betul. Ini. Lah gimana lagi pekerjaan yang baru? Tapi Yesus memberikan jaminan bahwa kalau kamu ikut aku, kamu melakukan pekerjaan yang baru ini dengan tekun setia, sama-sama aku akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Seperti hari itu, aku membuat perahu kamu hampir tenggelam dan jala-jalamu koyak. Ini pelajaran indah ya, ketika kita menerima Yesus. Bukan hanya sekedar bertemu ya, tapi menerima Yesus dan melakukan apa yang Yesus mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Mana yang lebih mau kita terima bro? Berkatnya atau personnya? Wah iya sih pendeta. Ya nggak sih? Wah ini jadi kepikiran sih pendeta sih, betul. Banyak orang mau berkatnya doang tapi nggak mau terima ininya ya. Iya dong. Yesus bilang tebarkan, dia ikut. Sekalipun mungkin itu bertentangan dengan logikanya gitu. Apalagi dia nelayan yang udah bereksperience gitu. Bukankah itu hal yang paling sulit bro di dalam beribadah sama Tuhan? Iya. Ketika apa yang kita alami tidak sama seperti firman yang kita dengarkan atau lagu pujian yang kita nyanyikan. Kita diminta untuk marilah bersuka cita Tuhan. Tapi banyak baru sungut-sungut ya pendeta. Tuhan gimana bisa gue bersuka cita, gue baru di PHK gitu. Atau Tuhan ini antara iya dan tidak. Aduh kalau iya oke, kita terus hubungan ini. Tapi kalau enggak Tuhan, tapi dia wah kan bingung kan. Iya. Tapi Tuhan minta kita untuk jalan terus. Gimana dong. Itulah bagian yang paling sulit di dalam datang kepada Tuhan atau beribadah, berbakti. Ketika apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan kan. Iya, tapi kita diminta untuk memilih melakukan hal itu. Penting memang faith ya, beriman gitu. Makanya Petrus benar-benar kayak ya udah lah ya gitu, coba aja lah gitu. Dan ternyata berhasil dan akhirnya membuat dia berbalik gitu kan. Nah nanti di akhir cerita kita akan lihat ya apakah benar ini apa istilahnya genuine faith ya. Genuine faith. Nanti kita lihat ya. Karena memang orang ini unik pendeta. Ya. Sangat unik. Nah, nanti kita lihat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Facebook. Kita login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Dan pendeta, kita lanjutkan lagi pendeta nih. Oke, karena siap. Petrus punya kisah kehidupan tuh unik. Ada satu momen di mana dia merasa dia hebat gitu kan. Betul. Apalagi yang waktu dia menjadi, kalau aku bilang nih, ini menjadi Houdini.
Dia jalan di atas air kan. Iya. Tapi begitu dia ke belakang bukan sulap and trick ya. Bukan. Emang mukjizat ini pendeta. Mukjizat jalan di atas air, lalu dia tenggelam. Nah, ini pendeta yang uniknya kan Petrus awalnya sempat ragu nih pendeta. Betul. Ini hantu bukan sih? Tapi begitu Tuhan panggil, terus akhirnya dia berani datang. Nah, yang jadi pertanyaan pendeta, apa yang kira-kira menggerakkan dia bahwa kayaknya nih Yesus nih? Seperti tadi ya, personalitinya Petrus ya. Petrus kan orang yang pemberani. Dia mau menunjukkan bahwa ini gua gitu. Lihat semua orang merespons, oh jangan-jangan ini hantu. Waktu dia dengar respons balik dari orang yang dipikir itu hantu bahwa ini adalah aku Yesus, Petrus duluan yang bilang, oke, gua mau coba. Ini guru kita, atau ini benar-benar hantu. Jadi, berani loh dia. Iya. Berani gitu. Dan dia punya inisiatif gitu untuk menenangkan semuanya bahwa diam ya, gua coba nih ya. Kita mau cari tahu kan ini atau enggak ya? Oke, diam gitu. Waktu dia coba dan benar bahwa Yesus memanggil dia dan dia bisa berjalan di atas air, di saat itulah momen penting yang membuat Petrus menyadari bahwa ternyata salah saya punya maksud tujuan datang kepada Tuhan dengan cara kayak begini. Kenapa? Karena akhirnya tapak kaki iman bukan lagi tapak kaki iman yang membawa dia datang kepada Yesus, tapi tapak kaki iman yang orang lihat dapat membawa dia kepada Yesus justru malah menenggelamkan dia. Justru bukan bahwa dia maju, tapi justru malah jatuh. Ini hati-hati nih bro. Tuhan senang sama umat-umatnya yang mau dekat datang sama dia. Apalagi yang meminta Tuhan untuk Tuhan buat saya lebih dekat sama kamu. Iya, betul. Bahkan pemazmur bilang hidup dekat sama Tuhan adalah sebuah pengalaman yang indah. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tapi kenapa Petrus yang berjalan mendekat kepada Tuhan bukannya makin tenang, malah goncang, jatuh malah. Dan malah jatuh gitu. Nggak ada ketenangan dan nggak ada keselamatan yang dirasakan sama Petrus. Berarti ada yang salah dengan tapak yang langkah kaki yang diarahkan kepada Yesus. Mungkin arah pandangan Petrus bukan lagi kepada Yesus. Arah pandangannya adalah kepada apa yang ada di sekelilingnya, yaitu kegelapan malam, ketakutan, dan mungkin arah pandangannya ada di belakangnya dia, teman-temannya yang takjub gitu kan. Banyak orang yang melakukan pelayanan bro, membuat orang takjub sama seperti Petrus. Tapi rasa takjub itu membuat dirinya lupa bahwa yang menyanggupkan dia untuk melakukan hal tersebut adalah Yesus. Ini bahaya ini. Iya, ini benar bahaya sekali, benar betul. Sepakat kita. Sepakat ya. Dan lebih berbahaya lagi, itu dilakukan oleh orang-orang yang punya ya satu jabatan penting di dalam gereja, seperti kita nih, pendeta, atau mereka yang memang mengabdikan dirinya khusus untuk pelayanan, para evangelis, para pelayan, misionaris dan lain sebagainya. Karena memang pada momen-momen tertentu Tuhan memang memakai dan menggunakan mereka dengan cara yang ajaib untuk melakukan pekerjaannya sukses, berhasil. Tapi ketika keberhasilan itu dijadikan kredit buat dirinya, kita tenggelam bro. Kita pasti akan tenggelam seperti Petrus. Karena arah pandangan kita bukan lagi kepada Yesus, tapi sama langkah kaki kita sendiri. Ternyata bisa gue ya. Ternyata bisa. Ini bahaya. Iya, pendeta. Dan ini jadi mengingatkan kita ini sih, pendeta. Aku pribadi jadi teringat dengan memang kelakuan bangsa Israel gitu kan. Oke. Dirasa untuk ditunjuk jadi batu penjuru bagi bangsa lain, tapi mereka sendiri gagal gitu kan. Iya. Betul. Tapi mereka sendiri gagal. Dan ini mungkin terjadi pada Petrus ketika dia jalan di atas air. Tuhan kasih dia jaminan, ayo sini, ini aku gitu. Lalu dia jalan, ternyata dia lihat ke belakang, dia sombong kan, dia punya, bisa nih saya nih, hei, lihat nih, bisa nih. Akhirnya dia tenggelam. Dan mungkin itu juga sering terjadi kepada kita, pendeta. Kita sombongkan pelayanan kita sombongkan, saya sudah buat ini itu. Itu dia. Poin berikutnya bro Norman dan teman-teman semua di rumah adalah melayani Tuhan, dekat ya. Maksudnya dekat terus sama Tuhan, seperti Petrus yang mingle terus sama Yesus. Iya, betul. Bahkan disanggupkan untuk melakukan hal ajaib yang manusia tidak bisa lakukan. Bukan berarti membuat kita kebal dari yang namanya tiupan angin, bro. Yang membuat kita bisa goyang. Enggak bisa membuat kita kebal.
Jadi ya sama kayak kita misalnya nih ya, kita jadi pembicara di Hope Channel Indonesia, kita bahas pelajaran Alkitab, bukan berarti membuat kita kemudian level Qurannya jauh lebih tinggi daripada teman-teman, terus kita pencobaan itu kecil, enggak men. Iya, Atau kita jadi resistance gitu ya. Kita kan udah di booster nih misalnya nih, udah sama apa namanya, biar nggak kena COVID istilahnya gitu kan. Tapi apakah booster itu menjamin kita nggak kena COVID? Enggak. Gitu kan? Iya. Jadi ini kan booster rohani kita nih. Iya. Tapi apakah itu lantas membuat kita kebal dengan yang namanya pencobaan, kesulitan dalam hidup? Enggak juga. Tapi ini dapat menolong kita untuk mempertahankan iman kita supaya kita jangan jatuh. Karena Alkitab kan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Gitu. Betul. Lanjut lagi bro. Betul. Lanjut lagi. Dan setelah itu, setelah kejadian di mana Petrus bisa jadi jalan atas air, lalu dia jatuh ditolong oleh Yesus, kita mengharapkan bahwa ini orang kayaknya berubah deh. Iya, betul. Kita mengharapkan dia berubah kan? Tapi ternyata sebaliknya pendeta. Ternyata sebaliknya. Karena tidak lama, agak-agak jauh memang setelah kejadian itu, kita bisa lihat bahwa Petrus bahkan pernah menegur Yesus, pendeta. Betul. Yesus bilang begini sama murid-muridnya ya, bahwa ya anak manusia akan didera, akan mengalami yang namanya akan kematian, terus ya hal-hal yang membuat mungkin semua harapan-harapan Petrus dan murid-murid Yesus untuk mendapatkan tempat yang layak di sisi Yesus menjadi pudar bro, sirna semua. Aku lagi mikir kayak begini nih. Ingat nggak pertemuan Yesus dan ibu mertua Petrus? Iya. Okay? Jadi sepertinya ambisi dari Petrus mungkin disampaikan juga kali ya ke mertuanya. Iya, kayaknya. Mertuanya gitu ya. Mungkin aja waktu dia mau propose anaknya, mungkin ya dia bilang, aku sedang ikut Yesus mungkin gitu ya. Nanti kalau aku sukses bersama dengan Yesus, aku akan dapat tempat yang baik. Mungkin dia akan jadi perdana menterinya Yesus mungkin, atau juru bicaranya Yesus, atau apalah itu. Dan sepertinya peluang untuk itu mungkin dilihat besar, sehingga garansi dan jaminan itu dipercaya sama ibu mertuanya bahwa gue berharap besar sama menantu gue. Iya dong. Iya betul. Gue bisa berharap besar sama menantu gue nih. Dan sepertinya apa yang diucapkan Yesus tadi itu membuat mimpi-mimpi Petrus terhadap apa yang akan dia raih dalam hidupnya sirna. Di-cut langsung begitu pendeta. Iya loh. Iya kan? Sepertinya Petrus lupa kepada panggilan pertamanya ketika dia dipanggil sama Yesus untuk menjala manusia, bukan menjala ikan. Jadi Petrus, nih mentalnya Petrus belum berubah nih bro. Masih sama. Ya, jadi dia, gue menjalani hidup gue, bekerja menjala manusia, tapi pikirannya, mindsetnya masih menjala ikan. Banyak loh yang kayak begini. Jadi mereka tidak merasakan kebahagiaan ketika mereka melakukan pekerjaan yang mereka lakukan. Apalagi pekerjaan yang mereka lakukan adalah pelayanan bersama dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Jadi bayangin, dia melayani Tuhan, tapi yang dia pikirkan adalah kesenangan dirinya. Bagaimana saya bisa dapat sesuatu, take granted dari apa yang dilakukan bersama dengan Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan supaya dapat berkat. Iya. Bagaimana kalau sekarang kita melayani Tuhan nggak dapat apa-apa? Masih mau melayani Tuhan nggak? Ya, betul. Ya dong? Betul. Apa alasan kita? Jadi Petrus benar-benar belajar banyak di sini untuk memperbaiki motifnya ketika dia mau bekerja dan melayani Tuhan. Apa motif utama kita? Jadi inilah hebatnya ya. Tuhan memang izinin aja Petrus jalan di atas air. Iya. Kadang-kadang Tuhan izinkan bro peristiwa-peristiwa kayak gitu dialami sama kita gitu. Iya, betul. Dan Tuhan izinkan kita tenggelam seperti Petrus. Bukan berarti dia nggak sayang sama kita, justru dia sayang sama kita. Kenapa? Karena dia nggak membiarkan Petrus sampai tenggelam dan mati, seperti juga dia nggak membiarkan kita tenggelam dan mati, tapi dia angkat kita waktu kita mau tenggelam. Supaya belajar, tuh kan, gue udah bilang, gue nggak percaya sih. Iya, betul. Perbaiki lagi motif kamu ketika kamu mau datang kepadaku. Ini self reflection yang bagus, kataku, Bro Norman dan semua teman-teman faithful, terhadap panggilan yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, untuk segala aspek kehidupan ya. Untuk segala aspek kehidupan. Jadi kembali ke tadi yang dia tegur Yesus. Aneh loh ya, berani banget dia tegur Yesus. Guru sendiri itu. Gurunya gitu.
Bahkan dia akui Yesus itu adalah Mesias ketika semua orang tidak berani mengakui bahwa Yesus adalah Mesias gitu. Ya mungkin pengertiannya terhadap apa yang Yesus mau lakukan di atas dunia ini berbeda ya. Ya kan? Iya, berbeda ya. Betul. Mungkin yang dia lihat Yesus sedang memenuhi apa yang bangsanya rindukan dan apa yang dirinya rindukan, tapi dia nggak mengerti sebetulnya apa yang Yesus mau benar-benar lakukan di atas dunia ini. Bahwa kerajaan kasih karunia jauh lebih indah daripada kerajaan kemuliaan yang mereka impikan. Karena hal itu akan membuat mereka menikmati kerajaan kemuliaan nanti. Betul. Jadi Petrus lupa nih. Dia bekerja tanpa visi yang jelas. Walaupun misinya tuh sepertinya ya ini ya. Makanya dia jadi orang yang bersemangat. Apa istilahnya? Energetik gitu. Pokoknya excited lah melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang Yesus mau lakukan. Itu Petrus. Tapi ya itu tadi digunakan untuk memenuhi semua mimpi-mimpinya kayak begitu. Makanya jangan heran di peristiwa yang berikutnya, bro. Di peristiwa berikutnya ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, waktu jadi lebih menarik lagi tuh. Kenapa menarik lagi? Bayangin dia bisa lihat Musa, dia bisa lihat Elia, dua tokoh penting dalam kehidupan bangsa Israel. Wah, takjub loh. Siapa yang bisa lihat Musa, pemimpin bangsa Israel? Siapa yang bisa lihat Elia gitu? Yang mana dua orang ini merepresentasikan hal yang sebetulnya penting juga dalam pengalaman kekristenan seseorang, bahwa Elia perwakilan orang-orang yang setia, tetap hidup ya, ketika kedatangan Kristus yang kedua kali, sementara Musa mewakili mereka yang mati di dalam Kristus tapi punya iman. Mereka akan bertemu dengan Yesus di kerajaan kemuliaan. Tapi momen pertemuan itu ditangkap sama Petrus dengan cara yang lain. Nah, dia melihat dari sisi yang tidak seharusnya gitu. Itu tadi kan kita udah bahas tadi di awal ya. Orangnya itu oportunis banget kan. Oportunis banget. Dia bilang, "Guru, gimana kalau kita buat seolah-olah momen yang spesial itu memang hanya untuk dia dan yang ada di situ." Bayangin kalau Petrus bisa buat tenda, bro, buat mereka. Ya. Wah, terus dia turun ke bawah, dia ceritakan momen itu. Wah, gua bikin tenda, gua pijit kakinya Musa, gua cuci kakinya Eli. Wah, indah sekali momen itu. Tahu nggak yang menarik? Itu bener. Teman-temannya di bawah lagi sedang ada masalah besar. Mereka nggak bisa usir setan. Ini bisa dibaca di Matius 17. Tahu nggak kenapa mereka nggak bisa usir setan? Karena Yesus bilang, kamu hanya punya little faith, iman yang kecil, bang. Kenapa iman mereka hanya kecil? Yesus bilang model kayak begini harus bisa diusir dengan doa dan puasa. Sehingga orang pikir, apakah mereka kurang berdoa? Apakah mereka kurang berpuasa? Apakah mereka nggak punya iman? Padahal setiap hari mereka dengan Yesus, mereka berdoa bersama. Iya, bersama-sama, makan bersama. What's the problem kalau begitu? Problemnya adalah ketika mereka naik ke atas gunung, Yesus hanya panggil 3 orang. Petrus, Yohanes, Yakobus. Sementara yang lainnya di bawah. Bayangkan, ketika mereka dipanggil sama Yesus ke atas, itu sudah menimbulkan syak di hati para murid-murid yang lainnya. Berkecil hati mereka. Selain kecil hati, roh kecemburuan mulai muncul di hati murid-murid. Karena semua mau ambil hati di depan Yesus. Siapa yang paling dekat sama Yesus? Karena kan fokusnya tadi itu mesianik kan, kerajaan Mesias kan, yang akan dibuat sama Yesus. Jadi kalau nanti Petrus ini, misalnya cari mukanya jago kan, kalau dia bisa memanfaatkan momentum berharga ini, dia bikin tempat untuk VVIP nih, bro. Musa, Elia kan, dia bisa melakukan, dia bisa treat dengan bagus ini 2 tamu utama ini. Apalagi yang kurang lagi ya, maksudnya apalagi ketakutan saya, pasti saya bisa dapat momen itu. Itu menimbulkan kecemburuan yang besar, sehingga pekerjaan yang harusnya mereka bisa lakukan karena Yesus telah memberikan kuasa, jadi nggak ada kuasa lagi. Karena masalah itu. Kadang kita punya maksud baik, kita mau kejar apa yang kita mau kejar, tapi itu nggak seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena itu dapat menimbulkan sakit hati bagi orang lain, iri hati bagi orang lain. Artinya kita jadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Ini bukan hanya dalam pelayanan, bukan hanya konteks pelayanan, tapi dalam pekerjaan kita sehari-hari juga. Iya. Karena kita pengen disenangi sama bos, istilahnya dipuji sama bos. Siapa sih yang nggak mau naik jabatan, men?
Siapa juga yang nggak mau dipromosikan atau iya. dapat bonus besar itu. Oke, gua kasih tenir ini sama lo ya. Wah, siapa yang nggak mau senang dan siapa yang nggak mau sukses? Pasti semua hal akan dilakukan. Tapi bagaimana cara kita menggolkan atau mensukseskan program atau project yang diberikan itu juga penting. Jangan-jangan kita gunakan cara-cara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Menghalalkan segala cara gitu. Gratifikasi contohnya ya. Iya. Aduh, so ini banget kita ya. Jadi serius sudah. Tapi kan itu hal yang dilakukan kan. Mungkin itu seperti kayak apa ya? Jarum dibungkus dengan untayan benang yang sangat indah, tapi begitu melukai, bro. Iya. Melukai. Itu bukan hanya akan melukai diri sendiri, tapi juga akan melukai orang lain. Karena sebetulnya di balik keindahan ada hal-hal yang nggak baik di situ. Dan itu menimbulkan sakit hati dari teman-teman. Ingat, mereka adalah satu grup kesatuan. Tapi Petrus yang disebut sebagai pemimpin justru memecah belah persatuan mereka dengan menimbulkan tadi itu spirit of jealousy. Hal itu sangat buruk sekali, bro, karena spirit of jealousy itu menghancurkan persatuan mereka dan membuat kuasa Tuhan yang telah diberikan sama mereka jadi nggak berguna sama sekali. Dan itu juga yang merupakan kesenangan setan, bukan ternyata. Yes, bro. Awal kejatuhan kenapa Lucifer itu bisa dibuang sama seperti malaikat, spirit of jealousy. Sudah merasa paling hebat, si paling bisa ternyata. Betul. Dan ingat, apa tuduhan Lucifer kan? Oh, Allah itu bukan Allah yang kasih, Allah yang cinta diri. Bener dong, kalau Petrus klaim itu, murid-muridnya akan berpikir bahwa bener, Yesus itu pilih kasih. Dia hanya menyayangi Petrus, Yakobus dan Yohanes. Jadi ngeri loh apa yang dilakukan sama Petrus. Sudah menjurus itu ternyata ya. Tapi tenang, kita tahu bahwa akan ada satu titik perubahan yang akan kita bahas dari Petrus. Jadi teman-teman, sahabat Top Channel, jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kita login kembali di Facebook, What's on Your Mind. Dan kali ini nih pendeta, di segmen yang terakhir ini, kita mau bahas bagaimana Petrus yang tadinya, ya kita tahu lah dia jadi pemecah belah, tadi pendeta bilang, pemecah belah. Lalu sekarang kita tiba di saat yang menurut saya ini saat paling kurang ajar sebenarnya, karena waktu perjamuan terakhir mereka, seharusnya kan yang mencuci kaki adalah murid-murid Yesus. Tapi Yesus turun tangan pun Petrus kayaknya nggak ada rasa bersalah itu pendeta. Kayak nggak ngeh ya? Kayak nggak ngeh ya. Ya biasa aja gitu kan. Aneh, dia mengagungkan seorang guru tapi dia biarkan guru ini melakukan pekerjaan yang seharusnya murid-murid ini kerjakan pendeta. Betul. Kita yang tinggal di budaya timur seharusnya mengerti cerita ini lebih baik lagi. Iya. Karena sama budayanya kan. Betul. Siapa yang seharusnya melakukan pekerjaan itu gitu. Mungkin begini, ada catatan sejarah di Talmud ya. Ini sejarah yang ditulis, diinterpretasikan kembali sama para rabi tentang cerita-cerita di Injil. Jadi mereka interpretasi berdasarkan dengan budaya-budaya setempat yang mereka percaya dan terjadi saat itu. Karena namanya Talmud Ketubot. Dia tulis bahwa pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya para hamba-hamba lakukan bagi para tuan itu juga dipelajari oleh murid-murid Yesus. Bagaimana mereka, seorang murid memperlakukan guru mereka selayaknya para hamba memperlakukan tuan mereka. Tapi membuka kasut dan mencuci kaki bukanlah pekerjaan mereka. Jadi jangan heran kalau murid-murid Yesus merasa itu bukan tanggung jawab dari mereka. Satu, rumah itu kan rumah sewaan. Nggak ada hamba. Jadi ya siapa mau cuci siapa gitu kan. Dan mereka berdebat pula akan hal itu. Kalau misalnya Bro Norman yang jadi host, pasti Bro Norman akan sediakan dong. Panggil pelayan gitu di rumah ya. Pelayanku, tolong siapin baskom-baskomnya. Karena Yesus akan kita jamu, kan? Tapi ini kan yang hostnya mereka. Jadi mereka mungkin saya nunjuk siapa pelayannya, bukan gua, bukan pelayan, dan itu bukan tugas kita sebagai murid. Terus kenapa kita harus melakukannya? Pemikirannya masih belum berubah. Gitu ya. Mungkin satu, kenapa belum berubah? Karena memang itulah yang terjadi saat itu. Juklatnya tuh begitu, bro. Kayak manualnya tuh kayak gitu. Dan Yesus mau merubah semua itu. Bahwa kamu harus bekerja lebih dari apa yang biasanya manual itu
sampaikan. Kalau misalnya manual itu bilang kamu melayani hanya melakukan A, B dalam pelayanan, kamu harus lebih lagi melakukan itu. Karena kamu itu muridku gitu, pelayan gitu. Mungkin juga bagusnya adalah kenapa Yesus mau melakukannya. Mereka harus belajar melihat apa yang guru mereka lakukan. Kalau guru mereka lakukan itu, mereka pun harus melakukannya. Nah, tadi aku senang ketika Bro Norman bilang ini adalah titik yang penting ketika Petrus melihat dan semuanya melihat ya. Sebagai seorang murid, mereka terus melakukan apa yang guru mereka lakukan. Tapi nggak ngerti ya, kenapa itu membuat mereka justru malah lupa diri. Iya, itu dia benar. Ya? Karena Yesus bilang begini, kalau aku tidak melakukan ini Petrus, kamu tidak akan punya bagian dalam aku. Petrus pikir, penting dong ya ini ya. Kalau gitu guru jangan kaki saja. Kenapa tanganku atau mandi aja deh semuanya. Petrus nggak ngerti maksud Yesus apa. Yang Petrus ngerti adalah aku akan dapat bagian di tempat Yesus. Dia pikirkan hal yang lain. Dan murid-murid yang lainnya nggak ngerti loh. Maksudnya nggak respon hal tersebut. Jadi Petrus mau tampil beda bro. Dia mau lebih daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya kaki guru-guru, aku bisa nggak? Tangan, badan. Supaya aku dapat bagian yang lebih daripada yang teman-temanku. Ambisinya kembali lagi. Ambisinya besar. Ya kan, Petrus suka melihat semua peluang-peluang untuk punya apa ya, punya kredit yang lebih besar daripada semua teman-teman saudara-saudaranya yang menjadi bagian dari murid-murid Yesus. Selesai dari tempat itu, Yesus ditangkap ya. Kita tahu Yesus mati. Banyak sebetulnya masih ada lagi yang hal lain. Cuma pertemuan terakhir di pinggir danau yang ditulis oleh Yohanes pasal yang ke-21 itu juga menarik untuk kita ulik ya bro ya. Peristiwa ini mirip sekali dengan Lukas pasal 5 yang ditulis ketika Yesus pertama kali memanggil si Petrus untuk ikut dia. Tadi kan kita udah bahas ikannya banyak didapat. Ingat gak? Di peristiwa kedua ini bro, kembali lagi semalam-malaman mereka cari ikan nggak dapat. Betul. Terus ini anehnya nih ya, baru beberapa hari loh mereka nggak ketemu sama Yesus, tapi mereka seolah-olah kok nggak kenal Yesus. Mungkinkah itu bisa terjadi? Bahkan setahun kita nggak ketemu sama teman kita masih ingat siapa dia. Ini baru beberapa hari mereka nggak ketemu sama Yesus. Ini kan peristiwa momen di mana Yesus telah bangkit. Betul. Tapi mereka nggak realize, nggak notice bahwa itu Yesus, itu guru kan. Oke? Anehnya lagi, model perintah yang sama itu diberikan sama Yesus kepada mereka. Tebarkan jalamu. Kali ini bedanya adalah di sebelah kanan. Ya. Kalau yang pertama kan di tempat yang lebih dalam. Petrus mungkin yang lainnya mungkin antara aware atau enggak gitu, tapi kayak aneh banget ya. Perintah-perintah Yesus di tempat yang dalam, di sebelah kanan. Ya secara teologis kita bisa bahas gitu. Kenapa di tempat yang dalam? Karena ya Yesus mau iman Petrus sedalam tebaran jala yang ditebarkan di tempat yang dalam. Kalau sekarang sebelah kanan, memang lebih banyak ikan di sebelah kiri, kanan, atau depan, atau belakang perahu mereka? Sama aja. Tergantung kan. Jadi ini bukan soal tempatnya, tapi soal apakah kamu mau ikut perintah saya. Oke. Setelah ditebarkan di sebelah kanan, aku lagi mikir, serius nih sebelah kanan tempat paling banyak ikan. Tapi aku lagi mikir kayak begini. Ada tulisan dari seorang penulis rohani namanya Ellen Gold Harmon. Dia tulis bahwa sisi kanan tempat di mana murid-murid menebarkan jala adalah sisi pantai di mana Yesus berdiri. Oke. Jadi di sana pantai misalnya, di sini murid-murid Yesus, tebarkan sebelah kanan. Itu adalah sisi di mana Yesus berdiri. Jadi poinnya adalah Yesus diingetin. Terus pekerjaan lu itu sebetulnya apa sih? Penjala manusia. Kenapa sekarang lu jala ikan lagi? Iya, seakan-akan dia tidak punya ini lagi. Enggak, kayak nanti siapa yang kasih gua makan? Enggak ada lagi yang bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Nanti siapa yang kasih gua makan? Waktu gua mancing enggak ada lagi ikan di dalam duit di dalam ikan gitu misalnya. Karena momen-momen itu penting bagi Petrus. Siapa lagi yang bisa bikin gua berjalan di atas air? Orang guru udah mati. Jadi ketika dia melihat kematian Yesus, dia melihat kematian semua impian-impiannya, harapan-harapannya. Jadi ya udahlah, balik lagi ke pekerjaan awalnya.
Pasrah ada akhirnya berarti. Lihat kan, Petrus seorang pemberani, ya memang penakut, tapi juga ternyata seorang yang desperate bro. Seorang yang patah semangat karena kehilangan pengharapan hanya karena melihat sosok profil gurunya mati. Ini bahayanya ketika kita mengidolakan seseorang ya bro ya. Kayak Yesus, ya memang kita penting mengidolakan Yesus, tapi begitu Yesus nggak ada di sisinya Petrus, goncang imannya, hilang harapannya. Berat loh, buyar semuanya. Buyar. Makanya aku pikir kayak, jangan-jangan nanti aku bisa mengalami pengalaman sama Petrus loh ini. Ketika aku nggak punya fondasi yang kuat kan. Karena kan Yesus bilang tebarkan jalan di tempat yang dalam. Yesus mau hubunganku dalam sama dia. Kenapa ada saat-saat dimana aku nggak akan lihat Yesus ada di sampingku? Kan tekanan itu sangat besar, sangat hebat. Tampaknya sepertinya harapan-harapanku ini hilang. Aku masih akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan nggak? Seperti yang Yesus mau. Iya. Atau aku akan kembali lagi ke titik di mana di persimpangan kan waktu itu aku ketemu Yesus. Udahlah, aku sangkal akhirnya pekerjaan yang seharusnya aku lakukan, yang aku terima dari Yesus waktu itu. Jadi kembali ke manusia lama. Tapi aku bisa bayangin sebenarnya perasaan Yesus ya ketika dia lihat murid-murid yang menjala kembali. Kalau manusia biasa nih, kalau aku benar ini orang kenapa sih udah diajarin buat berubah, buat ini itu, kok balik lagi? Tapi itulah Yesus ya. Seperti nggak marah. Tahu nggak apa yang dibuat? Begitu murid-murid kembali dari pantai, dari laut ke pantai, di situ udah ada ikan yang dibakar sama Yesus, udah ada roti. Lah, ngapain Yesus suruh tebar jala kalau dia bisa siapin ikan sendiri situ? Ngerti nggak maksudnya apa bro? Aku juga baru ngerti bahwa ini bukan soal apa ya? Tadi itu apa yang bisa aku dapatkan ketika aku bekerja, masih tetap dengan pekerjaanku konsisten ya dengan melakukan pelayanan ini. Bukan. Ini soal ketika kamu percaya dan melakukan pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan, yang diperintahkan sama Tuhan, Tuhan sendiri akan mencukupkan kebutuhan kamu. Iya, betul, ya kan? Betul kan? Petrus kan mikir, siapa yang kasih gua makan? Dia sudah sediain kok di pantai, ngapain lu takut-takut? Jadi soal melakukan pelayanan, gak usah dulu pikir apa yang gua dapat. Iya. Lakukan aja, Tuhan akan penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nggak usah takut. Ini aku bukan mau bilang ekstrim teman-teman tinggalin pekerjaan ya. Enggak, beda. Itu beda pendeta. Enggak. Maksudnya ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, jangan dulu mikirin apa yang saya dapatkan. Karena Tuhan akan penuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita dan melengkapi kita. Makanya di akhir momen pertemuan terakhir di tepi danau itu, Yesus tanya sama Petrus, "Petrus, do you love me?" "Petrus, kamu sayang sama saya?" Petrus jawab apa? "Aku sayang sama kamu." Tapi anehnya pertanyaan ini ditanyakan 3 kali sama Yesus. Kita semua tahu cerita ini kan? Yang kita tahu semua makna-makna dari pertanyaan Yesus, bahwa Yesus bertanya sebuah pertanyaan yang klise, mengungkap jati diri Petrus yang sesungguhnya, dan yang kedua mengulik seberapa dalam cinta Petrus kepada Yesus. Karena Yesus sebentar tanya, "Ego emi agapasu, kamu mencintai aku?" Petrus pikir, agape Yesus, aku hanya pilih sama kamu. Aku mencintaimu Yesus, tapi seperti cinta seorang saudara. Yesus tanya, "Kamu agape sama aku? Lu agape nggak sama gue? Lu punya cinta yang berkorban?" Makanya Petrus menangis di pertanyaan ketiga. Karena Petrus menyadari selama ini cintanya sama Yesus seperti seorang brother. Dia nggak sanggup memiliki seperti cinta Yesus kepada dirinya. Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kali ini pekerjaannya lebih berat. Bukan jala, tapi disuruh menggembalakan domba-domba. Ini adalah pekerjaan dari Musa yang dia lihat di atas bukit yang transfigurasi itu, yang dimana Yesus dimuliakan. Petrus menyadari itulah titik pertobatan besar dalam kehidupan Petrus. Ketika Yesus naik bro, Pentakosta dicurahkan, Petrus nggak mikirin dirinya lagi, teman-teman nggak mikirin tentang dirinya lagi. Mereka sekarang mulai mikir tentang bagaimana caranya kalau Yesus kembali,
kita bisa reuni besar dan menikmati hal yang indah lagi bersama dengan Yesus. Jadi fokusnya sekarang kepada Yesus, bukan lagi kepada dirinya. Dan Injil tersebar semakin hebat. Petrus menjala satu hari 3.000 orang. Iya, jadi betul. bahkan dia sanggup mengatakan, kalau juru selamatku mati dengan cara disalib, aku mau lebih hina daripada dia. Dia disalib dengan cara terbalik. Bukankah ini sebuah pengalaman yang istimewa? Ketika Petrus akhirnya memahami, it's not about me, ini bukan tentang saya, tapi tentang guru saya. Iya. Itu pengalaman yang paling besar. Jadi sekarang kita harus mulai rubah doa-doa kita, bro. Kita harus jadi kayak Petrus. Tuhan, izinkan saya menikmati momen-momen di mana saya bisa balik lagi, bisa apa ini istilahnya, reconstruct lagi hidup saya, plan dalam kehidupan saya, untuk melihat bahwa jalan-jalan Tuhan itu jauh lebih indah daripada jalan-jalan kehidupan saya. Untuk melihat bahwa pertemuan dengan Yesus sebetulnya adalah pertemuan yang indah dalam kehidupan saya, untuk membuat saya lebih bisa menikmati masa depan yang dijamin sama Yesus ketimbang masa depan yang saya susun dengan kekuatan saya, cara-cara saya gitu. Karena Tuhan yang akan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan saya di hari depan saya. Bahkan mungkin kalaupun saya tidak dapat menikmati apa yang seharusnya saya nikmati, kan Petrus kehilangan semua harapan-harapan itu. Tapi jauh lebih indah itu adalah ketika saya menikmati sorga yang Tuhan telah sediakan. Karena this world is not my home, bro. We're just passing through. Kita cuma numpang doang di dunia ini. Kita rindu rumah di sorga. Dan tahu nggak? Rumah Bapa di sorga itu dijaminkan sama Yesus ketika mereka keluar setelah perjamuan Petrus minta cuci itu. Jadi setelah mereka dicuci kaki Yesus, mereka keluar, mereka melewati ladang anggur. Dan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi Yesus mau mengarahkan mereka bahwa ada hal yang jauh lebih indah daripada yang dapat kamu mimpikan tentang kesenangan dunia ini, Petrus, murid-muridku. Bro Norman, gimana? Iya, benar. Ini aku jadi kalau melihat grafik Petrus, grafik iman ya, kalau boleh dijadiin grafik, dia tuh naik turun, naik turun, sampai akhirnya bisa stabil terakhir gitu. Karena melihat Petrus ini kan dia bertahun-tahun bersama dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus, dari yang berambisi besar lalu mengkhianati Yesus, betul. Sampai akhirnya dia merasa bersalahnya itu diungkapkan ketika Yesus tanyakan, apakah kamu mencintaiku? Agape itu, lalu disadar bahwa wah, selama ini saya salah, selama ini fokus saya salah. Karena dia baru sadari fokusnya adalah bukan menjadi tangan kanan Yesus dalam artian di dunia, tapi fokusnya seharusnya adalah bagaimana melayani Yesus dan melayani sesama manusia. Amin. Nah itu pendeta, kita untuk menutup Facebook kali ini pendeta boleh kasih kesimpulan pendeta. Sebelum aku Bro Norman dulu dong. Aku dulu. Wah, ini tiba-tiba satu atau dua hal yang bisa kita refleksikan dari pelajaran ini, Bro. Nah, kalau dari aku pendeta, dari sepanjang tadi obrolan kita pendeta, yang bisa aku dapatkan adalah jangan hilang fokus. Jangan hilang fokus. Petrus kehilangan fokus. Ketika dia rasa bahwa aku bisa kok ini itu, lalu dia rasa ada jaminan bahwa berkat Tuhan mungkin akan berlimpah, entah itu dalam bentuk uang, dalam bentuk kekayaan. Tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah bagaimana kita punya rasa untuk melayani itu, untuk melayani Yesus itu jauh lebih dalam. Apalagi kepada sama manusia. Nah, pendeta bagaimana? Satu, secara personal ya. Petrus pelayan Tuhan panggil aku juga melayani, dan kalau aku merasa bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan, aku menjadi seorang pendeta. Teman-teman mungkin ada yang lagi bergumul tentang panggilan Tuhan. Kita harus dalami lagi kehidupan kita ini, bahwa Tuhan, kalau ini memang benar-benar ini adalah panggilan dari Tuhan, aku akan setia dan komitmen dengan panggilan tersebut. Karena kalau enggak, nanti kita akan mengalami seperti pengalaman Petrus. Kita akan tinggalkan pekerjaan ini, kita akan kembali kepada pekerjaan kita yang lama. Yang pertama. Yang kedua, jadi orang yang oportunis itu bagus sebetulnya. Betul. Maksudnya dalam artian memanfaatkan situasi untuk melihat peluang bahwa saya bisa melakukan apa yang seharusnya saya bisa lakukan lebih baik. Punya ambisi itu penting, bro. Manusia yang nggak punya ambisi kayaknya gimana ya?
Yesus juga punya ambisi. Iya, betul. Dia menjangkau banyak-banyaknya orang yang bisa dijangkau untuk keselamatan. Punya ambisi baik. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah ambisi itu membuat kita memuliakan Tuhan dan membuat semakin banyak orang terberkati, atau jangan-jangan kita gunakan ambisi itu untuk memuaskan keinginan kita, ego kita, padahal kita melakukannya mengatasnamakan Tuhan. Wah, ini berat banget, ini parah banget nih. Aku juga nggak tahu dapat dari mana kan. Itu bahaya banget itu, bahaya banget. Jadi ini self reflection yang bagus buat aku secara pribadi. Aku yakin juga Bro Norman dan semua teman-teman Facebook. Kemudian yang penting berikutnya adalah, bukanlah kebetulan, Tuhan memanggil Petrus, seorang nelayan yang mungkin orang bilang nggak sekolah mungkin ya. Artinya Yesus tidak memandang latar belakang siapa yang dia mau panggil untuk melakukan sesuatu bagi dia. Tidak, artinya teman-teman Facebook, latar belakang kita penting, tapi bagi Yesus nggak penting kalau dia sudah punya maksud tujuan dalam kehidupan kita. Yang penting bagi Yesus adalah, apakah engkau mau melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, itu dalam konteks perintah. Itu dia, bro. Luar biasa sekali, Pendeta. Amin. Baiklah, untuk kita menutup Facebook kali ini, Pendeta boleh pimpin dalam doa, Pendeta. Kita berdoa ya, bro. Tuhan yang di surga, kami mengucap syukur untuk berkat indah hari ini. Di satu segmen kami boleh mempelajari kehidupan Petrus. Tidak banyak yang kami ulik dari kehidupan Petrus, hanya sedikit bagian dan informasi dari Alkitab yang kami bahas tentang Petrus. Tapi begitu banyak Tuhan pelajaran-pelajaran iman yang bisa kami dalami bersama. Semakin kami mendalami cerita tersebut, semakin kami merasa bahwa diri kami yang dipancarkan dan direfleksikan oleh cerita Petrus. Dan semakin kami menyadari betapa lemah, tidak berdayanya, dan terbatasnya diri kami. Tapi hebatnya adalah kasih karunia Tuhan menyanggupkan kami, orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, untuk melakukan sesuatu bagi Engkau. Bantu kami Tuhan, jauhkan dari kami roh iri hati, sombong, dengki. Jauhkan kami dari roh-roh tinggi hati yang membuat kami melupakan arah pandangan kami untuk melayani Tuhan, dan fokus kami untuk terus memandang kepadamu seperti Petrus. Dan ajar kami untuk melihat setiap peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sebagai sebuah pelajaran penting. Bukan seberapa sering kami jatuh, tapi bagaimana kami bisa menyikapi ketika kami jatuh. Kami masih dapat memandang kepada Tuhan dan menikmati pertolongan Tuhan seperti Petrus selalu ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyadari betapa kami kurang dapat mencintai Tuhan dengan tulus seperti Tuhan mencintai kami. Karena itu kami berupaya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kami ingin terus mencintai Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kami boleh mencintai sesama kami sebagaimana Yesus lebih dulu mencintai kami. Terima kasih untuk pertemuan yang indah bersama dengan Bro Norman dan semua teman-teman Facebook. Pertemukan kami kembali di episode yang akan datang untuk mempelajari lebih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab dan memperdalam kekayaan iman dan meneguhkan percaya kami kepada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau berikan kekuatan, yang berduka cita Tuhan berikan hiburan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah penyelamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pendeta. Thank you Bro Norman. Buat teman-teman Facebook lainnya, jangan lupa untuk tetap menyaksikan program-program dari Hope Channel Indonesia. Boleh juga dicek media-media sosial serta website dari Hope Channel Indonesia. Sekian dulu Facebook kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Kita logout dulu. Bye-bye.